Okay, hello, hi guys and girls or whatever you want to call yourself. Hari ini aku Nurul, kita ketemu lagi. Yay! Nah, jadi hari ini aku mau berbagi tips and tricks yang bisa aku share sama kalian tentang caranya menjadi lancar berbahasa Inggris. Oke, jadi di tips and tricks kali ini aku nggak akan menjanjikan kalian pasti akan bisa dalam seminggu atau bahkan dalam 3 hari. Kan kalau di kursus-kursus itu suka dijanjikan bakal bisa bahasa Inggris 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian. I think that's so bias gitu. Nah, jadi hari ini aku mau ngasih tips yang realistik gimana caranya lancar berbahasa Inggris, lancar. Oke, jadi tips and tricks ini berdasarkan pengalaman aku belajar bahasa Inggris. Aku sendiri orang Indonesia asli. Aku kurang lebih belajar bahasa Inggris ini dan mempraktekkan ini udah kurang lebih 15 tahun. Oke. Usia aku sekarang 25, ya berarti dari umur aku 10 tahun. Nah, jadi aku menemukan these kind of tips are super helpful for those who want to improve their English. So let's start. Number one, you need to surround yourself with English, obviously. Nah, jadi pertama kalian tuh harus mengelilingi diri kalian di tempat-tempat yang terpapar bahasa Inggris. Nah, gimana caranya? Kan kita tinggal di Indonesia, kita gak tinggal di United States, kita gak tinggal di Inggris, Australia, negara-negara yang berbahasa Inggris, right? Nah, caranya adalah kalian rajin-rajin nonton video, atau mungkin kalian suka dengerin siaran radio atau misalnya lagu atau podcast. Nah, itu kalian dengerin materi-materi yang berbahasa Inggris. Nah, untuk materinya apa aja terserah. Kayak kalian misalnya suka tentang music, boleh tuh cari cerita misalnya gosip, let's say Beyonce hamil anak ketiga tapi dalam bahasa Inggris misalnya. Atau misalnya kalian anaknya politik banget, let's say misalnya cari berita kayak election di negara mana gitu, pemilihan umum di negara mana, tapi kontennya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi surround yourself with English gitu, obviously. Nah, terus kalau misal kalian suka audiobook, maybe kalian bisa tuh setel audiobook atau misalnya podcast. Nah, kalau podcast ini menurut aku the best, karena podcast ini biasanya kan durasinya lumayan lama. Nah, dengan lamanya durasi dengerin podcast ini, kita tuh akan kebiasa kupingnya gitu. Oke, kita move on ke tips number 2. Tips number 2 sebenarnya masih berkaitan sama tips nomor 1 tadi, yang surround yourself with English. Nah, tips number 2 actually we have to parrot. Parrot itu gimana? Parrot itu bukan burung beo di sini, tapi parrot itu kayak menirukan gitu loh apa yang kita dengar tadi. Kan tadi kita udah dengar kan kayak streaming dalam bahasa Inggris, apapun materinya terserah teman-teman mau yang kayak apa. Nah, itu kalian ulang lagi dia ngomong apa. Misalnya kayak aku suka dengerin podcastnya Joe Rogan, kan bisa di pause kan kalau misalnya kita nonton podcast, atau sekarang bahkan ada Netflix, right, gitu, yang streaming film itu. Nah, itu bisa banget kalian nonton, terus habis itu kalian pause, kalian parrot alias ulangin balik apa yang si tokohnya itu ucapin atau si speakernya itu ucapin. Nah, that easy guys, that's so easy. Bloopers. Okay. Nah, kemudian nggak cuman di situ aja, kita move on to tips number 3. Nah, tips number 3 adalah usahain ketika kalian nonton atau misalnya dengerin let's say lagu atau misalnya berita atau suara apapun yang berbahasa Inggris, coba challenge diri kalian untuk nggak tergoda lihat subtitle. Oke, pertama-tama lihat subtitle oke, tapi kalau kalian ingin membaik bahasa Inggris ya, lama-lama kalian harus meninggalkan itu. Jadi kalian tuh terbiasa gitu, kayak so this person pronounces this thing, let's say gitu misalnya. Nah, itu ngelatih banget tuh caranya kalian untuk lancar. Oke, terus let's go to number 4. Nah, number 4 ini sebenarnya butuh praktek. Jadi kalau aku anaknya emang praktek banget. Nah, mungkin buat kalian yang hobi praktek, tapi sebenarnya untuk belajar bahasa kalian tuh harus praktek sih.
anggaplah belajar bahasa itu seperti kalian itu bayi. Nah, bayi kan kalau belajar bahasa gak usah mikirkan ya, ngomong aja gitu, gitu kan. Nah, entah kata-kata seperti apa. Nah, belajar bahasa Inggris juga kurang lebih gitu kalau kalian ingin membaik bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kunci selanjutnya adalah kalian harus praktekin ini bahasa Inggris. Kayak gak apa-apa dibilang kayak saya tahu pakai bahasa Inggris, gak cinta bahasa Indonesia, bla 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 bla. No, di sini kalian itu mau belajar gitu, mau bisa gitu. Nah, jadi carilah partner yang bisa mengkondisikan kalian untuk kalian tuh ngomong bahasa Inggris sama dia gitu. Nah, kalau saya sendiri caranya agak unik sih. Nah, jadi saya kan ngajar bahasa Inggris juga meskipun freelance, tapi saya ngajar bahasa Inggris. Nah, di situ saya berusaha untuk memperbaiki pronunciation saya, terus abis itu biar lebih pede lagi dan lebih fluent. Nah, itu salah satu caranya sih. Pokoknya kalian harus cari partner. Nah, pertanyaannya adalah nggak semua orang tuh punya partner kan untuk ngomong gitu dalam bahasa Inggris, right? Nah, kalian bisa pakai apps namanya Duolingo. Nah, aku akan sertakan di description box below apps-nya tuh yang kayak apa. Sebenarnya nggak cuma Duolingo sih, banyak aplikasi lain. Nah, tapi in my experience, itu salah satu apps yang bantu banget buat aku. Nah, tapi di Duolingo itu kita nggak cuma belajar bahasa Inggris doang. Kita tuh bisa belajar bahasa lain, bahkan sampai bahasa Latin loh. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kalau misalnya nih kalian mentok banget nggak bisa pakai Duolingo, susah. Oke, nah kalian bisa ngerekam diri kalian kayak gini. Terus kalian ngomong aja apa aja dalam bahasa Inggris, misalnya bercerita tentang hari kalian, kayak aduh hari ini aku bete banget nih, tapi pakai bahasa Inggris gitu. Kayak bisa cerita misalnya, today is a very bad day. I don't know what to do, and I feel like my boyfriend broke up with me. Whatever, pokoknya terserah kalian gitu. Konteksnya boleh apa aja. Yang penting kalian ngerekam gitu. Jadi kalian tuh ketahuan, oh oke, saya ngomongin tuh kayak begini loh, gitu. Nah, jadi kalian tuh tahu celah perbaikannya harus gimana. Nah, selanjutnya ini tips terakhir dari aku. Butuh konsistensi, oke? Nah, jadi seperti yang udah aku bilang di awal-awal tadi, belajar bahasa Inggris itu nggak 3-7 hari, guys. Aku aja bahkan sampai hari ini masih belajar, masih memperbaiki gitu. Jadi kayak it's a lifelong process that just don't stop. You need to keep continuously learning. Nah, jadi kalian terus aja konsisten. Nah, seperti, ya aku lupa tuh peribahasanya apa ya bahasa Indonesianya, yang padi semakin berisi semakin runduk ya kalau nggak salah. Nah, seperti itu juga belajar bahasa Inggris, kalian harus update terus harus belajar terus, dan make it fun, obviously. Itu tips tertop banget sih, make it fun. Pokoknya customize it to your needs gitu. Jadi sesuaiin sama kebutuhan kamu. Kayak kamu misalnya pekerja gitu, ya carilah materi-materi yang terkait dengan pekerjaan kamu tapi bahasa Inggris. So you need to keep it challenging. Alright, boys and girls, or non-binary, or whatever you want to call yourself. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus mungkin kalian juga bisa cari channel-channel yang ngajarin tentang berbahasa Inggris, kayak Learn English with siapa gitu. Nah, itu bisa banget gitu. Nah, tapi semuanya dimulai dari kamu-kamu sendiri. Okay, good luck guys and girls, and whatever you want to call yourself, kalau misalnya nggak mau dipanggil boys and girls. Nah, gitu aja sih tips dari aku. Ditunggu ya video-video dari aku selanjutnya. Kita bakal ngomongin hal-hal yang seru lainnya lagi. I'll see you next time. Goodbye.